Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema tradisi mudik lebaran. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Bapak Sinarman Jaya dan juga Bang Febrian. Nah di segmen sebelumnya tadi kita sudah membahas Bang, bahwa mudik ini dikarenakan ada memori dari seseorang karena masa pertumbuhan, masa kecilnya mungkin di kampung halaman, ada sebuah kerinduan sehingga ada keinginan untuk pulang ke kampung halamannya. Ini sebenarnya kalau tidak terwujud Bang, anggaplah katakan misalnya tidak bisa mudik tahun ini, apa dampak buruknya Bang yang bisa dirasakan oleh seseorang karena memori masa kecil yang tadi tidak bisa terulang kembali lah, bisa dikatakan seperti itu. Apa dampaknya Bang? Ya, sebenarnya kalau kita bicara dampak, balik lagi ke individu masing-masing ya. Bagaimana seperti yang saya sampaikan tadi, apa dulu nih sebenarnya hal yang diyakini, kemudian hal yang menjadi motivasi ya, sehingga motivasi tersebut menjadi dasar untuk seorang berperilaku kan. Jadi ketika motivasinya apa dulu nih, memang benar-benar ingin misalnya ya hanya nothing tulus lah, ingin kembali aja ke rumah nih, misalnya ingin seperti yang dikatakan Bang Jaya tadi, hanya ingin benar-benar ziarah misalnya, atau ingin kembali ke orang tua, bermaaf-maafan supaya afdol misalnya kan. Tetapi ketika motivasinya beda lagi nih, misalnya ada hal-hal yang katakanlah bahasa anak sekarang katanya Bang Jaya tadi flexing ya misalnya, ingin menunjukkan oh saya sudah Berhasil sukses nih sekarang, saya udah berhasil dengan membawa berbagai macam oleh-oleh misalnya gitu kan. Nah ini balik lagi ke individunya. Kalau ngomongin misalnya nggak pulang nih, apa dampaknya, kita berkaca pada 2 tahun belakangan ya, ketika COVID ya. Di COVID di mana pemerintah menerapkan lockdown dan juga tidak boleh mudik waktu itu. Nah banyak memang fenomena stres yang dialami individu yang tidak bisa mudik, dan bahkan beberapa nekat ya, ada yang benar-benar tidak mematuhi larangan protokol misalnya karena itu tadi motivasinya yang terlalu tinggi tanpa didasari dengan alasan-alasan yang positif misalnya. Nah ini balik lagi ke individunya. Dampaknya tergantung apa yang dia yakini dan apa yang memotivasi dirinya. Padahal kalau kita lihat secara secara kemajuan teknologi kan sebenarnya apa yang dikatakan Bang Jaya tadi ya, sekarang ada media misalnya video call gitu ya. Kemudian ada media-media lain yang sebenarnya bisa bertemu walaupun secara virtual. Tapi balik lagi ya, kalau yang diyakininya nggak afdol misalnya, tetap aja perasaannya ada yang kurang nih, dan merasa misalnya yang lain bisa kok aku nggak bisa gitu ya. Nah tapi kalau hal ini benar-benar diyakini dengan positif, misalnya ada hal-hal yang memang tidak bisa untuk pulang misalnya atau mudik karena misalnya terkait dengan waktu misalnya atau pekerjaan, dan berpikiran bahwa pulang bisa kapan saja dan bisa bermaaf-maafan ketika sebenarnya setiap hari atau setiap waktu juga bisa, ya tentunya akan menjadi hal yang positif juga untuk individu tersebut. Maksanya ini ya Bang yang harus digaris bawahi, karena kan ketika seseorang sudah memaksakan diri artinya ada alasan besar nih kenapa dia melakukan hal tersebut. Dan ada sesuatu yang dikorbankan. Dan banyak hal bahkan. Banyak hal yang dikorbankan. Kalau Bapak sendiri gimana Pak menyikapinya? Apakah memang karena ada sesuatu alasan yang sangat besar atau karena memang ingin mengulas dan juga mengingat kembali memori masa kecil dan bermaaf-maafan saja dengan keluarga? Itu seperti apa sebenarnya Pak? Kalau saya lihat ya, saya amati ya, memang ada terjadi pergeseran perilaku dari para pemudik itu ya. Dimulai dari tahun 2000-an itu ada bergeser. Jadi kalau sebelumnya itu memang murni pure mereka tuh pengen silaturahim keluarga, pengen ziarah, pengen bersantai sedikit dari hiruk pikuknya kota besar gitu, pengen menyandarkan kelelahan jiwanya lah gitu Bang Febri ya, kan sibuk kalau di kota besar kan 24 jam tuh kerja gitu kan, cari uang gitu. Jadi mereka pengen mengisi sisi psikologinya, kejiwaannya biar lebih tenang gitu, nanti sudah fresh siap bekerja lagi di kota.
Nah, belakangan ini ada pergeseran itu. Jadi mulai ada ajang pamer-pamer keberhasilan gitu. Ada berbagai hal yang atribut yang mereka tunjukkan ke teman-teman, ke keluarganya. Atribut yang identik dengan kesuksesan Iya, dengan kesuksesan walaupun kenyataannya kadang-kadang tidak seperti yang digambarkan itu gitu. Jadi mereka ya cenderung memaksa juga gitu. Kalau kita lihat ya di 1-2 minggu sebelum Lebaran kan bengkel-bengkel pada penuh, rental-rental kendaraan pada bookingannya penuh gitu. Yang mau mudik yang ngambil gitu. Jadi mereka rela gitu mengeluarkan uang lebih hanya untuk tampil lebih elegan, lebih gaya, lebih stylish, tadi lebih sukses lah seperti itu. Oh, jadi alasan pulangnya karena pengen dilihat sukses nih Ya, dan sudah mulai berhasil. ada pergeseran gitu. Ini yang Ya. kalau abang sendiri gimana bang nanggepinnya bang dari sisi psikologisnya bang? Ya. Jadi seseorang ingin pulang ke kampung halaman mungkin bertemu keluarga atau teman-teman untuk dianggap oh dia nih sudah berhasil nih, sudah sukses sekarang. Itu gimana bang? Ya, dari sisi psikologis jelas ya, kalau kita ngomong dari teori kebutuhan manusia ya, dimana ketika salah satunya misalnya teori humanismenya Maslow menyebutkan bahwa salah satu tahapan kebutuhan manusia itu ingin dicintai dan dihormati lah, diakui lah bahasanya. Ketika sisi fisiologisnya sudah dipenuhi, rasa aman, kemudian muncullah sisi ingin dicintai dan dihargai. Nah, ini ditunjukkan di suatu momen nih, dan kita bisa lihat ketika momen mudik tadi. Nah, ini balik lagi tadi ya ke individunya, motivasinya apa nih ya, ketika keinginan keinginan untuk dicintai, dihargai dan diakui tadi tidak sesuai dengan realita, sehingga hal-hal yang diusahakan tersebut tidak sesuai dengan apa yang real, jadi ideal self-nya tidak sesuai dengan real self-nya, dan ditunjukkan bahkan dengan berbagai cara, sehingga dalam artian maksa gitu ya, sehingga setelah Lebaran secara psikologis malah makin stres nantinya, karena tadi ya misalnya udah minjem uang, udah menghabiskan segala sesuatunya untuk hal yang sebenarnya memang bukan secara real gitu loh. Iya, dia membohongi diri sendiri dan orang lain ya bang ya. Membohongi diri sendiri demi untuk dihargai dan diakui tadi. Ini sampai berdampak ke ini nggak bang? Misalkan karena sebagian orang ini memaksakan diri untuk flexing, untuk supaya dirinya dianggap lebih sukses, justru sebagian kelompok lagi, waduh, nggak usah lah mudik tahun ini kita belum punya apa-apa atau belum berhasil kita. Dampaknya sampai seperti itu nggak, Pak? Kalau saya secara pribadi mestinya itu yang dilakukan, ukur diri sendiri gitu, jangan ukur orang lain. Ya, ketika kita mau mudik seperti dibilang Bang Febri, motivasi kita apa, nawa itu kita apa sih sebenarnya? Yang kita pengen cari itu apa? Apakah memang kedamaian tadi, ketenangan, silaturahim keluarga, ziarah dan seterusnya gitu. Ya kalau memang itu memang tujuan utama mudik memang itu yang pure-nya gitu ya. Ya yang memang membuat orang ya bisa melakukan mudik itu dengan nyaman. Tapi ketika ada hal-hal lain yang membuat dia harus diakui gitu ya. Ya karena tadi ya orang kalau sudah kebutuhan dasarnya terpenuhi, yang lain rasa nyaman, sana aman sudah, dia butuh pengakuan. Nah, pengakuan ini kadang-kadang kalau nggak terlihat itu nggak keren gitu Bang Febri, harus terlihat wah gitu. Jadi akhirnya dia berupaya ya bagaimana caranya biar tampilnya itu lebih sukses. Oke, ini semakin lebih menarik bonafit pembahasan. gitu ya. Jadi walaupun melakukan hal-hal yang tidak patut di belakang itu gitu. Mungkin entah pinjam, entah apa gitu yang mungkin nanti akan berakibat ya terjebak kepada hal-hal yang tidak baik, mungkin ke pinjaman yang ilegal atau apa. Yang penting dana ada dulu, kita selesaikan ini dulu, urusan belakangan. Nah, itu kan yang repotnya di situ. Resiko nggak dipikirin. Sampai memaksakan diri ya Pak. Betul sekali. Memaksakan diri. Ini semakin menarik pembahasan kita akan bahas lebih lanjut di segmen selanjutnya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.